Menurut kabar burung yang beredar, katanya mantan pejabat Polri ini punya duit ratusan juta dolar di sebuah bunker. Wah, kalau gitu doi bisa jadi polisi terkaya dong. Atau mungkin status polisi terkaya itu bisa jadi dipegang oleh si bapak yang terkenal suka banget pakai barang branded ini. Eits, siapa bilang? Secara administratif, orang inilah yang menjadi perwira polisi paling tajir se-Indonesia. Beliau adalah Kapolda Sumatera Utara Irjen Teddy Minahasa. Namanya mencuat setelah media memberitakan kabar tentang dirinya sebagai anggota kepolisian dengan nominal kekayaan tertinggi. Bayangin aja, berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang ia laporkan, Irjen Teddy memiliki total kekayaan bersih nyaris 30 miliar rupiah. Angka itu bahkan jauh melewati Kapolri yang notabene merupakan pimpinan tertinggi Kepolisian Republik Indonesia. Nominal tersebut mungkin bikin mata sebagian terbelalak. Tapi jauh sebelum menyandang status tersebut, pria bernama lengkap Teddy Minahasa Putra ini sebenarnya bukan perwira ecek-ecek yang bisa dipandang sebelah mata. Karirnya sebagai seorang perwira dimulai saat dirinya ditugaskan sebagai seorang kepala subdirektorat registrasi dan identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah pada tahun 2008 lalu. Namun tentunya, sebagaimana para perwira polisi lainnya, jauh sebelum itu, ia harus menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian terlebih dahulu pada tahun 1993 silam. Bekal dari akademi tersebut terus ia gunakan termasuk saat promosi menjadi Kepala Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, pada divisi yang sama saat ia menjabat di Jateng dulu. Namun loncatan yang paling berarti dalam karirnya terjadi saat pria kelahiran 23 November 1971 ini dipilih sebagai ajudan Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2014 silam. Tugas berat sebagai pengawal orang nomor 2 di Republik ini jelas bukan hal yang bisa diemban sembarang orang. Makanya, nama Irjen Teddy justru baru terkenal saat menduduki posisi ini. Gak percuma juga, 3 tahun berstatus sebagai orang terdekat Wapres, dirinya akhirnya kembali mendapat posisi Kepala Biro Pengamanan Internal, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Setahun bertugas di Mabes, pria asal Minahasa, Sulawesi Utara ini mendapat penugasan sebagai pucuk pimpinan di Polda Banten pada tahun 2018 lalu. Pengalaman dari berbagai posisi akhirnya membuatnya ditunjuk sebagai staf ahli Kapolri bidang manajemen pada tahun 2019. Tepat 2 tahun sebelum ia dilantik sebagai Kapolda Sumatera Barat seperti saat ini. Meskipun ditilik dari berbagai sudut pandang terhadap jabatan-jabatan yang pernah ia emban, tidak sedikit juga orang-orang yang masih skeptis dengan nominal kekayaannya yang fantastis itu. Toh berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2019, Irjen Teddy cuma bisa membawa pulang sekitar 3,4 hingga 5,5 juta rupiah per bulannya. Itu belum termasuk tunjangan yang berdasarkan jabatan yang ia emban, bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulannya. Agak jomplang ya sama kekayaannya. Menariknya dari dokumen daftar kekayaan yang dilaporkan itu, kita bisa tahu kalau beliau ini punya selera yang pakem di dunia otomotif. Tercatat mantan Wakapolda Lampung ini memiliki 3 unit mobil yang gayanya sama semua. Pertama ada Jeep Wrangler tahun 2016. Dengar kata Jeep aja, semua orang udah pada tahu gimana citra mobil ini. Gagah, tinggi besar, dan tangguh. Semuanya cocok banget dengan fitrahnya Jeep sebagai sahabat lumpur. Di luar itu, Teddy juga masih memiliki 2 mobil yang punya cita rasa yang sama. Yap, keduanya adalah Toyota Land Cruiser dari era yang berbeda, ada FJ55 yang legendaris, serta VX80 yang timeless. FJ55 sendiri ditaksir bernilai 75 juta rupiah. Harga yang cukup mahal untuk mobil yang datang dari tahun 1970. FJ55 ini juga sekaligus menjadi nenek moyang dari FX80 yang juga ada di garasi Teddy. Melihat harganya sekarang pasti akal sehat gak masuk buat mencerna nominal yang tertera. Ngomongin soal gagah-gagahan, Kapolda yang janji menumpas konsorsium 303 ini masih punya obat gagah yang cukup ampuh. Apalagi kalau bukan motor Harley Davidson tahun 2014. Ganteng ya, aura geng motornya dapet banget. Tapi bukan geng motor kampungan yang suka bikin onar, melainkan geng motor Amerika yang pakai jaket kulit dan scarf plus kacamata hitam. Widih. Keempat kendaraan itu bisa bernaung dengan nyaman di sebuah hunian mewah. Entah yang mana, soalnya soal hunian nih, Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia ini punya banyak banget harta berupa properti. Total seenggaknya ada 53 petak tanah. Sebagian besar diantaranya berikut dengan bangunan di atasnya yang menjadi hak milik Teddy. Jenis harta tersebut sekaligus juga mendominasi total kekayaan Teddy dengan nilai 25,8 miliar rupiah.
Yang terbesar terletak di Malang, tanah dan bangunan seluas 568 meter persegi tersebut ditaksir bernilai 4,2 miliar rupiah. Wah, Tuhan tanah dong. Wajar dong ya kalau dibilang kaya raya. Tapi selain kendaraan dan properti, mantan staf ahli wakil presiden ini juga menyimpan harta bergerak lainnya sebesar 500 juta rupiah, ditambah dengan surat berharga senilai 62,5 juta rupiah, serta kas dan setara kas sebesar 1,6 miliar rupiah.